Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih pembahasan kita berkaitan dengan manhajus salaf, yaitu usul ad-da'wah salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas dalil-dalil kebenaran manhajus salaf. Dalil-dalil kebenaran manhajus salaf atau manhajus salafi. Dalil-dalil tentang kebenaran manhajus salaf sangat banyak, baik di dalam Al-Quran, hadis, dan aqwalus sahabah, perkataan-perkataan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 100. Dalil yang pertama surat At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwalun," dan orang-orang yang terdahulu pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi ayat ini memuji tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, karena mereka orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan sahabat keutamaannya bertingkat-tingkat, baik secara individual atau secara golongan. Muhajirin lebih afdal dibandingkan ansar, dan yang masuk Islam sebelum hijrah lebih utama dibandingkan yang masuk Islam setelah hijrah. Dan kalau dari sisi individu, khulafa rasyidin lebih utama dibandingkan yang lainnya. Abu Bakar, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, dia sahabat yang paling terbaik, bahkan manusia yang paling terbaik dari umat ini setelah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ada khilaf di antara para ulama mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Cuman mereka 4 orang lebih utama dibandingkan yang lain. Kemudian Asyrah mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan gembira masuk surga lebih utama dibandingkan yang lain. Dan sahabat yang ikut bai'ah Aqabah, berbaiat kepada Nabi SAW, lebih utama dibandingkan yang tidak ikut. Dan sahabat yang ikut perang Badar lebih utama dibandingkan yang lainnya. Namun secara umum semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan sahabat definisinya orang yang berjumpa dengan Nabi SAW
masuk Islam dan wafat dalam keadaan tersebut. Artinya dia berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian memeluk agama Islam, mengikuti Nabi SAW, dan wafat dalam keadaan Islam. Itu sahabi, ya, dikatakan sahabat. Kalau dia berjumpa dengan Nabi SAW namun tidak masuk agama Islam, maka tidak dikatakan sahabat. Kalaupun dia masuk agama Islam kemudian murtad, tidak dikatakan sahabat. Kalaupun dia sezaman dengan Nabi SAW namun tidak berjumpa dengan Nabi SAW, maka tidak dikatakan sahabat. Nah, ini ayat ini menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jal, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah, sedangkan ansar itu penduduk Madinah yang menerima Nabi SAW dan para sahabat yang hijrah dari kota Mekah. Tapi tidak hanya di situ. Kata Allah Azza wa Jal, walladzina taba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti siapa? Hum, mengikuti mereka. Nah, ini digarisbawahi. Artinya anjuran untuk ittiba' manhaj as-salaf. Karena Allah mengatakan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, jadi anjuran untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka sahabat memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian juga orang-orang yang datang setelah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga dipuji di dalam ayat ini. Karena kata Allah walladzina taba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Derajat, ya ikhwah, derajat yang paling tinggi diraih oleh manusia adalah keridhaan. Oleh karena itu sahabat mereka utama. Di antara keutamaan sahabat Nabi SAW, mereka diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam beberapa ayat, radhiyallahu anhum wa radu an, dalam surat Al-Bayyinah, surat At-Taubah, surat Al-Hasyr, Allah meridhai sahabat. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Maka derajat tertinggi yang diraih oleh manusia adalah dia diridhai oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kullan wa'dallahi al-husna. Semuanya di antara sahabat-sahabat Nabi SAW dijanjikan masuk surga. Kemudian ayat dalil yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110. Surat Al-Imran ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia atau yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ketika turun dimaksudkan kepada siapa? Sahabat. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW itu sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, dan sebaik-baik pengikut Nabi SAW. Musa alaihi salam memiliki pengikut, Isa alaihi salam memiliki pengikut, dan
Nabi-nabi yang lain memiliki pengikut. Cuman pengikut Nabi yang paling terbaik adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW dari sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu pengikut terbaik di antara pengikut-pengikut Nabi yang lain. Makanya kata Allah, kuntum khaira ummat. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia. Maka sahabat ditetapkan oleh Allah keutamaannya lewat ayat ini. Dia sebaik-baik umat. Tidak ada pengikut-pengikut para nabi seperti sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Makanya orang-orang kufar ketika ngelihat kesetiaannya sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW, mereka kaget. Ya, sahabat-sahabat berlomba-lomba berkhidmat kepada Nabi, membantu Nabi SAW, menginfakkan hartanya dan yang lain-lain. Itu tidak ditemukan tidak ditemukan seperti pengikut-pengikut yang lain. Kesetiaan yang sangat tulus dan keimanan yang sangat kuat yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan kebenaran manhajus salaf yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia qarni, zamanku. Ya, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia qarni, yang hidup pada zamanku. Siapa yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Ya, sebagian mengatakan khairul qurun. Cuman lafaz khairul qurun itu tidak ada di dalam hadis. Yang benar khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni, orang yang hidup di zamanku, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pujian langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dengan dinyatakan khairiyah, manusia yang paling terbaik yaitu yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya tabi'in, dan yang datang setelahnya lagi tabi'in. Ya, hadis ini menunjukkan khairiyah, kebaikan umat ini, kebaikan manusia itu sahabat-sahabat. Ya, karena di zaman sahabat sedikitnya syubhat, sedikitnya syahwat, dan sedikitnya penyimpangan-penyimpangan khususnya dalam bab akidah. Maka manusia masih kuat di dalam memegang akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW. Keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada hari kiamat, kemudian penegakan syariat, semuanya masih kuat di zaman sahabat. Begitu juga zaman tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian datang setelah dari generasi tersebut kerusakan yang sangat dahsyat, penyimpangan dalam bab akidah sampai kepada derajat kufur. Ya, kemudian penyelewengan dalam bab syariat. Kemudian keluar firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat dan yang lainnya. Jadi agama Islam masih murni dan kuat dari semua bentuknya di zaman 3 generasi ini. Makanya kenapa harus dikembalikan kepada manhajus salaf. Wa ala ra'sihim, dan yang paling terdepan adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, karena kemurnian agama yang ada pada diri mereka. Kemurnian agama yang ada pada mereka pada zamannya. Ya, oleh karena itu kalau misalnya ada amalan dari agama yang tidak pernah ada di zaman sahabat SAW, maka amalan tersebut tidak benar. Karena kalau seandainya amalan tersebut benar, pasti yang pertama kali melakukan adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya ada perkataan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih."
Kalau seandainya amalan itu baik, niscaya kita para sahabat akan mendahulukan di dalam mengamalkan. Sampai pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Kalau seandainya memang ada pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang sudah jelas kebenarannya, maka pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang tidak baik, bid'ah. Karena kalau seandainya pertanyaan itu diperlukan, pasti Allah mengilhamkan kepada sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW. Oleh karena itu tidak dikenal pertanyaan seperti bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika menyebutkan hadis, Innallaha tabaraka wa ta'ala nazala ila sama'id dunya fi thuluthul lail al-akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Gak ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, Kaifa nazal? Ya Allah, bagaimana Allah turun? Bagaimana Allah turun? Gak pernah ada pertanyaan seperti itu. Sedangkan para sahabat, mereka Arabun khullas, orang Arab murni, memiliki fasahah. Sastra Arab yang ada di dalam Al-Quran mereka fahami. Ya, jadi ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW, mereka memahami dengan kepolosan bahasa mereka. Gak ada satupun di antara mereka yang bilang, ya Rasulullah, kalau Allah turun di negeri Arab, bagaimana di Eropa, bagaimana di Syam, bagaimana di tempat yang lain? Gak ada yang bertanya kalau Allah turun ke langit dunia apakah Allah atau rahmatnya dan yang lainnya. Mereka langsung memahami dan taslim, menerima hadis tersebut. Ya, kalau seandainya perlu dipertanyakan tentang hadis ini, pasti Allah Ta'ala mengilhamkan kepada sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW. Cuman hal tersebut tidak dipertanyakan. Makanya semua hal yang tidak ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu anhum maka jangan ditanyakan. Datang di zaman sekarang manusia mendahulukan analogi dibandingkan iman. Manusia mengandalkan otaknya dibandingkan menerima nas dalil. Kurangnya taslim, menerima dan pasrah. Kurangnya ta'zim, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dan tersebar luasnya kebodohan. Maka ketika pendengar hadis Allah Ta'ala turun ke langit dunia, mereka bertanya bagaimana Allah turun di Indonesia, sedangkan di tempat lain siang dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan kurangnya membesarkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah tidak bisa disamakan dengan apa? Makhluk. Apa yang Allah perbuat tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya, maka ini menunjukkan kebaikan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka taslim, tidak bertanya kenapa dan mengapa, tapi sami'na wa ta'na. Maka lihat subhanallah ya ikhwah. Yang pentingnya taslim. Makanya orang Islam dikatakan apa? Muslim. Muslim artinya apa? Berasal dari kata aslama yuslimu islaman muslim. Apa muslim Islam? Pasrah. Ya, taslim. Ya, ala Allah al-balagh, ala Rasul al-balagh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa alaina, dan kewajiban kita adalah taslim, sami'na wa ata'na. Lihat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memakai terompah, memakai sendal. Kemudian di pertengahan salat Nabi alaihi salatu wassalam melepas sendalnya dan menaruh di sebelah kiri. Itu para sahabat serentak langsung membuka sendalnya dan meletakkan di sebelah kiri tanpa bertanya kenapa dan apa. Selesai salat, Nabi SAW melihat sahabat melakukan itu, bertanya, kenapa kalian melakukan hal tersebut? Kenapa dibuka terompahnya? Kata sahabat, karena kami melihat engkau melepas sendal. Lihat taslim, makanya dia mendapatkan khairiyah, kebaikan.
Mungkin kalau di zaman sekarang, mungkin selesai sholat nanti Anda tanya, kenapa nih ya si imam melakukan ini dan melakukan itu. Karena Nabi nggak perlu ditanya. Nabi pasti apa yang dia lakukan, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, wahyu. Ya nggak mungkin dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian antum lihat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud ketika Nabi menegur dua orang sahabat yang berselisih di masjid, ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh duduk ijlis. Ibn Mas'ud waktu itu baru masuk masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijlis, duduk, Ibn Mas'ud langsung duduk di depan pintu, nggak berani jalan. Sampai ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau duduk di pintu? Kata dia, karena aku mendengar engkau mengucapkan duduk, maka aku duduk. Aku khawatir kalau aku menyelisih perintahmu nanti aku celaka. Ya, maka ini taslim. Nah sekarang di zaman sekarang sulit untuk taslim kepada nas. Maka banyak pertanyaan, kenapa ini, kenapa itu? Ya. Kemudian banyak syubhat, banyak diputarbalikkan perintah dan larangan, banyak kepentingan pribadi, banyak hawa nafsu, banyak ingin mencari pembenaran bukan kebenaran. Jadi akhirnya dalil-dalil dibuat mainan dan kurangnya taslim. Ada orang di zaman Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah, dia sholat 2 rakaat setelah asar, atau dia sholat di waktu terlarang. Ditegur oleh Sa'id Al-Musayyab. Kata beliau, nggak boleh engkau sholat di waktu ini. Kata orang tersebut, ayu'adzibunillah fis shalah? Apakah Allah akan mengazabku karena salat? Kata Sa'id Ibnul Musayyib, Allah tidak akan mengazabmu karena salat, tapi Allah akan mengazabmu karena melanggar perintah Nabi SAW, karena menyelisihi sunnah. Memang dia tidak diazab karena salatnya, tapi ketika dia salat tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, tidak sesuai dengan sunnah, dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini keutamanya siapa? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum baca di kisah-kisah di sirah Nabi, di situ banyak kisah-kisah luar biasa tentang bagaimana berlomba-lombanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbuat kebaikan. Makanya itu khairiyah, kebaikan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Ada perkataan bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi. Maka Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Maka Allah mengutusnya untuk dirinya. Artinya mengutusnya menjadi seorang rasul. Fabta'athahu birisalatihi, maka Allah mengutusnya dengan risalahnya dan diangkat menjadi seorang rasul. Thumma nazara fi qulubil ibad, kemudian Allah melihat lagi di dalam kepada hati-hati manusia. Ba'da qalbi Muhammad, Allah melihat lagi hati-hati hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faj'alahum wuzara'a nabiyyih. Maka Allah menemukan hati-hati sahabat
sebaik-baik hati manusia, maka Allah jadikan sahabat-sahabat ini menteri-menteri dan pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dini, mereka berperang di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di atas agama Allah. Fama ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa yang dilihat oleh orang-orang ini, maksudnya sahabat-sahabat tersebut baik, maka di sisi Allah adalah baik. Dan apa yang dilihat oleh sahabat itu buruk, maka di sisi Allah adalah buruk, ya. Jadi salah satu keutamaan sahabat, hati mereka sangat baik untuk dipilih menjadi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kemarin ada pertanyaan waktu daurah, kenapa kok ada orang dia kafir sampai wafat, sedangkan di sisi lain ada orang dikasih taufik, dia bisa masuk Islam kemudian wafat dalam keadaan Islam. Ada orang dikasih taufik bisa bertaubat dan yang lainnya. Kenapa kok ada orang nggak dikasih sama Allah? Dia lahir dalam keadaan kufur sampai wafat dalam keadaan kufur. Ya. Jawabannya, antum harus ingat firman Allah, wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mesti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati dan benaknya sebagai tabir hidayah. Akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah sampai dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik syubhat, baik syahwat, baik kesombongan, hubbud dunia, kemudian gengsi dan yang lainnya. Antum lihat Abu Talib, apa kurangnya Abu Talib membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap dia wafat dalam keadaan kufur. Herakla, siapa Herakla? Heraklius. Azimur Rum, pembesar Romawi. Ketika disebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika Abu Sufyan datang ke Syam dengan orang-orang Arab yang waktu itu masih musyrik berdagang, dan Heraklius mendengar nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil Abu Sufyan, ditanya beberapa pertanyaan. Semua pertanyaannya tentang kenabian. Kenapa Heraklius menanya pertanyaan ini? Karena Romawi itu agamanya apa? Nasrani. Nasrani, agama yang pernah ada seorang nabi. Dia tanya beberapa pertanyaan. Apakah yang diutus kepada kamu yang mengaku nabi nasabnya rendah apa tinggi? Dan orang Arab diantara keistimewaannya nggak pernah khianat, nggak pernah bohong dalam semua keadaan. Ya, mereka punya karakter sarahah, ngomong apa adanya. Maka Abu Sufyan mengatakan dia orang yang paling terbaik nasabnya di kita. Ya, bagaimana kalian menjulukinya? Kita juluki dia Al-Amin, orang yang terpercaya. Bagaimana sahabat-sahabatnya? Dijelaskan sahabat-sahabatnya sangat setia di dalam membela agamanya. Terus apa yang terjadi di kalian? Mereka memecah belah kita, menghina nenek moyang kita, dan seterusnya. Apakah yang mengikuti dia, kata Heraklius, orang-orang kaya atau orang-orang lemah? Bal du'afa'uhum, kata Abu Sufyan. Mengikuti Muhammad orang-orang lemah. Ya, semua pertanyaan, beberapa pertanyaan. Sampai setelah dijawab oleh Abu Sufyan, kata Herakla, orang tersebut nanti yang akan mengambil tahta saya sekarang ini. Ya, kemudian ditinggal sama Herakla. Subhanallah, dia udah tahu apa belum? Udah tahu. Maka disebutkan di dalam kisah, Herakla dia mengumpulkan ruhban, mengumpulkan pendeta-pendeta, pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya dalam satu ruangan, kemudian disuruh kunci semua pintu yang ada di ruangan tersebut. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau kita menerima apa yang dibawa oleh Muhammad yang di Arab sana? Akhirnya orang yang ada di sekitarnya teriak-teriak, berusaha untuk kabur dan keluar dari ruangan. Ketika dia ngelihat
Kalau para pengikutnya tidak siap untuk menerima Islam atau dakwah Nabi SAW, maka dia enggan dan mengatakan kalau kita hanya bercanda gurau atau perkataan belaka. Ya subhanallah, dia tahu hak. Cuman ada tabir yang menghalangi hak. Tabir yang menghalangi hak tadi. Baik cinta kekuasaan, gengsi, malu, sombong, dan yang lain-lain. Maka manusia kalau dia tidak dikasih hidayah, Allah tidak zalim. Karena Allah mengetahui hati-hati manusia. Maka lihat kenapa sahabat dipilih oleh Allah dia menjadi sahabat. Karena kata Ibn Mas'ud, innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah lihat hati-hati hambanya. Maka Allah menemukan hati-hati sahabat ini adalah hati yang paling terbaik setelah Muhammad SAW. Ya, maka Allah jadikan mereka wuzara'a nabiyihi, wazir, menteri-menteri, pendamping-pendamping nabinya. Ini anjuran untuk membersihkan hati, salamatul qalb, agar ya kita bisa menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalil yang lain juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah ayat berapa? 143. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan begitu pula kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang di tengah-tengah. Umat yang di tengah-tengah. Maksudnya umat di sini siapa? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat umat wasata, umat yang di tengah-tengah. Dia tidak ifrat wala tafrit, tidak berlebihan dan juga tidak merendahkan. Berada di tengah-tengah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi kepada manusia, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kemudian juga dalil yang lain, surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115. Kata Allah Azza wa Jal, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Wasa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Antum lihat di sini Allah mengancam dua hal. Yang pertama, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk. Yang kedua, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Maksudnya jalannya orang-orang yang beriman di sini siapa? Sahabat, ya. Karena ketika ayat ini turun, yang dimaksudkan orang yang beriman adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dua hal ini terjadi, wa may yushaqiqir rasul, dia menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Dan kalimat firman Allah Azza wa Jal, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia sebagaimana berpaling, ini ancaman yang sangat berat. Karena hukuman yang paling berat, orang dipalingkan tanpa mengetahui hak. Maka dia ke kiri ke kanan tidak tahu jalur yang benar. Nah itu hukuman bagi orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi manhaj as-salaf.
Kemudian juga dalil yang lain, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, "Shallaina al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya. Jadi kata Abu Musa, kami salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata, kalau seandainya kami duduk hingga salat isya bersama beliau. Salat isya bersama beliau, fajalasna, maka kami duduk. Fakharaja alaina, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kita. Kata beliau, maziltum huna, kalian masih di sini, maksudnya duduk di masjid. Faqulna ya Rasulullah sallaina ma'ak. Kata Abu Musa, wahai Rasulullah, kami salat bersamamu. Thumma qulna, kemudian kita berkata, najlis hatta nusalli ma'akal isya. Kita akan duduk sampai salat bersama kamu salat isya. Jadi enggak semua sahabat itu tinggal di dekat Masjid Nabawi. Dulu kota Madinah itu cuman sebesar Masjid Nabawi sekarang. Ya, jadi Masjid Nabawi dulu kota Madinah cuma sebesar itu. Makanya kalau antum pernah ke Madinah, antum akan menemukan di situ ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Bilal. Dulu Masjid Abu Bakar, Masjid Ali itu berada di luar kota Madinah. Kuba dulu di luar kota Madinah. Makanya disebutkan dalam riwayat kalau Nabi SAW ngambil ihram di Bir Ali itu qasar. Sekarang Bir Ali itu jaraknya dekat karena dulu itu sudah keluar kota. Nah, ini sahabat kadang datang ke Masjid Nabi SAW dari luar kota Madinah untuk tinggal bersama Nabi, belajar, sholat dan yang lainnya. Maka disebutkan dalam riwayat Bukhari kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ganti-gantian dengan salah seorang di Ansor untuk ke Masjid Nabi belajar dengan Nabi SAW. Jadi kadang hari ini salah seorang Ansor datang ke Masjid Nabi belajar, Umar bekerja. Nanti sahabat Ansor itu pulang menginformasikan tentang ilmu yang dia dapati dari Nabi SAW. Besoknya Umar yang ke Nabi SAW belajar, sahabat itu bekerja. Ini juga anjuran penuntut ilmu harus mencari nafkah, ya. Jadi nggak bisa orang ngaji sana setiap hari tapi keluarganya terlantar. Ya, dia cari nafkah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini Abu Musa duduk. Abu Musa duduk bersama di Masjid Nabawi, sholat bersama Nabi dari maghrib hingga isya. Kata Nabi, ahsantum wa asabtum. Kalian telah berbuat kebaikan dan kalian telah benar. Perbuatan kalian ini benar. Kemudian disebutkan qala thumma rafa'a ra'sahu lis-sama. Wa kana katsiran ma yarfa' ra'sahu ila as-sama. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Dan Nabi SAW sering mengangkat kepalanya ke langit. Ya, menunjukkan kalau Allah Al-Ali maha tinggi. Maka Nabi berkata, an-nujumun aminatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum atas samaa amruha. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Subhanallah, hadis riwayat Muslim. Ini pelajarannya. Kata Nabi SAW, an-nujumun amanatun sama. Bintang-bintang adalah penjaga langit. Ya, penjaga langit. Karena salah satu fungsi
Bintang apa? Bintang fungsinya apa? Ada 3 fungsi bintang. Yang pertama, rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan yang mencuri informasi di langit. Yang kedua, wa bin najmi hum yahtadun, sebagai petunjuk jalan. Dan yang ketiga, zina, perhiasan langit. Maka kata Nabi, an-nujum amanatus sama, bintang penjaga-penjaga langit. Fa idza dhahabatin nujum, kalau misalnya bintang itu tiada, maka langit akan datang waktu kehancuran. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku, maksudnya Nabi SAW, penjaga buat sahabat-sahabatku. Artinya selama ada Nabi SAW, maka sahabat ini terjaga dari semua fitnah, syubhat, bahaya dan yang lainnya. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, kalau aku tiada, maka akan datang kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan. Ya, maka kata para ulama, terbukanya pintu fitnah yang besar salah satunya ketika Umar bin Khattab wafat. Maka Umar ini seperti pintu yang menutup semua bentuk fitnah. Ketika Umar terbunuh, maka pintu itu terbuka, maka tersebar luas fitnah. Maka ketika Nabi SAW tiada, apa yang dijanjikan kepada para sahabat akan terjadi. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku, amanatun li ummati, penjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila telah pergi sahabat-sahabatku, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Jadi ini rekomendasi Nabi SAW. Selama bahwasanya sahabat-sahabat adalah yang menjaga umat ini. Kalau sahabat tidak ada, maka akan terjadi dari umat ini apa yang telah dijanjikan, ya, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah. Kemudian juga ada 2 lagi yang ingin kita sebutkan, ya. Di antaranya juga sabda Nabi SAW tentang keutamaan atau kebenaran manhajus salaf, yaitu sahabat Nabi SAW kepada Khalid ibn Walid dan juga kepada para sahabat secara umum. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Subhanallah. Jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar Uhud. Uhud gunungnya panjang. Ya. Dia berinfak emas sebesar Uhud, ma balagha mud, tidak bisa sampai 2 telapak tangan salah seorang dari sahabatku walaupun setengahnya. Itu menunjukkan sebesar apapun yang kita lakukan tidak bisa menyamakan sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu tidak boleh mencela sahabat. Makanya dimasukkan oleh para ulama di bab aqidah, yaitu tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena sebagian sekte seperti Khawarij dan juga Syiah, mereka mengkafirkan sahabat dan mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Subhanallah, orang Syiah mengatakan kalau Aisyah sebagai pezina, sedangkan Allah Ta'ala menurunkan ayat membebaskan Aisyah fitnah dari zina. Ya, kemudian dia melaknat sebagian besar sahabat dan mengkafirkan. Ya, maka ini kesalahan. Ya, cuman sahabat bukan nabi dan rasul, maka sahabat itu tidak maksum. Ya, cuman apa yang mereka lakukan dari kebaikan mengampuni semua kesalahan-kesalahan mereka. Ya, makanya tidak boleh khaut, terlalu dalam membahas perselisihan yang ada atau yang terjadi di kalangan sahabat. Karena kalau kita terlalu dalam membahas perselisihan yang ada di kalangan sahabat, itu akan membuat fitnah, bahkan bisa mencela salah seorang di antara mereka. Dan yang terakhir, ada satu nas bagus
sebelum kita tutup, yaitu tentang keutamaan atau kebenaran manhajus salaf, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan an Amr ibn Salamah, dari Amr ibn Salamah, kunna julusan ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla al-ghada. Kita duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum zuhur. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Ketika beliau keluar, maka kita berjalan bersama beliau ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Maka Abu Musa al-Asy'ari datang kepada kita. Faqala akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd. Jadi Amr ibn Salamah lagi nunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar dari rumahnya, datang Abu Musa. Abu Musa berkata, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd. Apakah Ibn Mas'ud telah keluar? Kata kita, la, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka Abu Musa ikut nunggu Abdullah ibn Mas'ud hingga dia keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Kita semua berdiri menghampiri Abdullah ibn Mas'ud. Faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartahu. Atau amran ankartuhu walam ara walhamdulillah illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah ibn Mas'ud, saya melihat tadi di masjid ada perkara yang saya ingkari. Tapi saya melihat kalau perkara itu kebaikan. Artinya seperti kebaikan, cuman hati saya mengingkari perkara tersebut. Kata Ibn Mas'ud, famahu. Apa itu? Qala in ishta fasatarah. Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah. Fi kulli halaqatin rajul wa fi aydihim hasa. Wa fayaqul kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan. Fayaqul hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'atan. Wa yaqul sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'atan. Aku melihat di masjid ada satu kaum berkelompok hilakan. Beberapa kelompok di masjid menunggu sholat. Di setiap kelompok ada pemimpinnya. Dan pemimpinnya ini berkata, di setiap kelompok ada pemimpinnya. Dan setiap orang di kelompok tersebut memegang batu kerikil. Maka pemimpin ini berkata, kabbiru mi'atan, bertakbirlah 100. Maka mereka bertakbir 100 kali. Kemudian pemimpin ini berkata lagi, hallilu mi'atan, bertahlillah 100. Maka mereka bertahlil 100. Dan pemimpin ini berkata lagi, sabbihu mi'atan, bertasbihlah 100. Maka mereka bertasbih 100. Ibn Mas'ud ketika mendengar itu, kata beliau, famadza qulta lahum? Apa yang kamu bilang kepada mereka? Kata Abu Musa, ma qultu lahum syai'an intizara amrik. Aku enggak berani mengucapkan apapun menunggu perintah kamu. Ini lihat bagaimana salaf menghormati seniornya. Artinya dia musyawarah dulu ke Ibn Mas'ud karena dia tidak tahu hukumnya apa. Sedangkan Ibn Mas'ud termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior dan awal-awal masuk Islam sebelum hijrah. Kemudian kata Ibn Mas'ud, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhamintu lahum alla yadhi' min hasanatihim. Kenapa kamu tidak suruh mereka menghitung dosa aja? Ya, aku jamin ya dengan menghitung dosa tidak akan hilang kebaikan mereka. Kemudian Ibn Mas'ud pergi dan sahabat-sahabat itu tadi Amr ibn Salamah dan Abu Musa pergi bersama Ibn Mas'ud sampai datang ke halaqah kelompok-kelompok itu. Kemudian Ibn Mas'ud berdiri di kelompok-kelompok itu berkata, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Ibn Mas'ud menegur, apa ini yang kalian perbuat? Kata orang-orang ini, ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini cuman kerikil untuk menghitung takbir, tahlil dan
tasbih. Qala fa'addu sayyi'atikum. Kata Ibn Mas'ud, hitung aja dosa kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Waihakum ya ummata Muhammad. Celakalah kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatikum. Begitu cepat binasanya kalian. Haula sahabati nabiyikum mutawafirun. Ini lihat sahabat-sahabat Nabi kalian masih ada. Ini ternyata di zaman yang sahabat masih banyak. Ini lihat sahabat-sahabat masih ada. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubal. Dan ini baju Rasul belum kering. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejananya belum pecah. Artinya Nabi belum lama meninggal. Walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Innakum la'ala millati ahda min millati Muhammad. Au muftatihun babid dalalah. Kata Ibnu Mas'ud, demi jiwaku yang berada di tangannya. Apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik dibandingkan agama Muhammad? Atau kalian pembuka pintu kesesatan? Ditegur orang tersebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat kata orang-orang tadi. Kata orang-orang yang kelompok-kelompok itu, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah wahai Ibnu Mas'ud, kita tidak menginginkan kecuali baik. Maka ini alasan orang yang mengada-ngada dalam bab agama, berbuat agama dengan sesuka hati, mesti alasannya kita menginginkan kebaikan. Padahal kebaikan bukan hawa nafsu dan kacamata kita. Kebaikan itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kebaikan itu sesuai dengan manhajus salaf. Lihat kata Ibn Mas'ud, wa kam min muridil lil khairin lan yusibah. Ini perkataan bagus banget. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak terkena atau tidak mendapatkannya. Maka di sini pentingnya isabah. Ya, al-isabah. Di antara amalan terbaik al-isabah, tepat sasaran. Ya. Inna Rasulullah SAW haddatsana inna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Kata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita berapa banyak orang baca Al-Quran tapi tidak sampai tenggorokannya. Al-Quran itu mestinya sampai kepada hati bermanfaat. Tapi berapa banyak orang baca Al-Quran tidak sampai tenggorokan. Artinya nggak manfaat Al-Quran buat dia. Wa aimullah, dan demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum, subhanallah. Kata Ibn Mas'ud, demi Allah aku tidak tahu, tapi semoga yang dimaksud oleh Nabi, artinya orang yang baca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya, sebagian besar dari kalian. Kemudian Ibn Mas'ud meninggalkan orang-orang tersebut. Kata Amr bin Salamah yang meriwayatkan kisah ini, tabi'in, ra'ayna amata ulaikal hilaq, subhanallah, ra'ayna amata ulaikal hilaq yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kata dia, Amr bin Salamah saksi hidup, kata dia, aku melihat sebagian besar mereka yang ditegur oleh Ibn Mas'ud memerangi kita pada perang Nahrawan bersama Khawarij. Jadi lihat, orang-orang itu masuk ke kubu Khawarij kemudian memerangi kita di perang Nahrawan. Ini menunjukkan bahayanya menyelisihi manhajus salaf. Orang itu mereka dimulai dari cuman kerikil dipakai menghitung zikir. Dikira mereka amalan itu ringan. Tapi ketika mereka menolak manhajus salaf, Allah menyesatkan mereka sampai mereka masuk ke bab akidah, sampai Allah sesatkan mereka memerangi sahabat-sahabat Nabi bersama Khawarij. Ini bahayanya orang menyelisih manhajus salaf. Maka benar kata Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Maka di sini pentingnya ya ikhwah, kita kembali kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian kita kembali kepada manhajus salaf dengan menuntut ilmu syar'i, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga kita senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta sabat ketetapan.
dan juga minta diberikan hidayah, diperlihatkan kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal di atas Al-Quran, As-Sunnah, di atas Tauhid, dan di atas manhaj As-Salaf. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Insyaallah pekan depan kita mulai pembahasan usul dakwah salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah ya, satu persatu ya, setiap poinnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man hadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ghairat dallin wala mudillin salman li awliyaik harma li a'daik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man khalafak. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkurna wa la tamkur alaina wa yassirna wa yassiril huda ilaina wansur ala man bagha alaina. Allahumma ja'alna laka syakara, laka zakara, laka mitwa'a, laka mukhbita, ilaika awahan muniba. Rabbi taqabbal taubatana, waghsil haubatana, wa ajib da'watana, wa thabbit hujjatana, wahdi qulubana, wasduq alsinatana, wasul sakhimata qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.